Subhanahu wa taala menyinggung tentang rumah di dalam surat An-Nur ayat ke-39. Allah menyinggung tentang rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah, diperintahkan di dalam rumah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, anturfa'a, untuk ditinggikan, wa yudhkara fiha ismu, dan disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Allah dalam ayat itu buyut. Buyut itu kalau arti secara harfiah maka artinya rumah. Tetapi para ahli tafsir menafsirkan dua. Makna yang umum, yang mayoritas buyut dalam ayat itu diartikan masjid, diartikan musola, diartikan tempat-tempat ibadah. Tetapi juga ahli tafsir ada yang menafsirkan buyut dalam ayat itu artinya memang rumah yang ditempati, yang kita tinggali, itu artinya buyut. Karena buyut itu bentuk jamak. Baitun satu rumah, buyutun berarti rumah-rumah. Kalau dalam ayat itu Allah memaknainya berarti masjid, musola dan tempat-tempat ibadah, maka fungsi tempat musola, ibadah, masjid itu adalah bagaimana ditinggikan dan disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ternyata maknanya yang kedua, maka maksudnya adalah bagaimana rumah yang kita tinggali, yang kita tempati, jadikan tempat itu juga untuk selalu mengingat Allah, meninggikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar tempat berteduh. Maka sayang kalau memang ayat itu mengingatkan kepada kita tentang rumah, sayang kalau ternyata rumah itu hanya sekedar difungsikan tempat istirahat, tempat berteduh, tempat bertumpul keluarga, tetapi bukan menjadi tempat untuk selalu mengingat Allah dan meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di dalam syariat, di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita anjuran untuk memperbanyak salat sunnah di rumah itu kenapa? Supaya rumah itu tadi dihidupkan dengan berzikir kepada Allah, meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah. Tapi kalau salat fardu, salat wajib bagi laki-laki, kewajibannya adalah di masjid atau di musola. Tapi sholat sunnah, kenapa dianjurkan di rumah itu? Supaya rumah itu bukan hanya sekedar difungsikan untuk tempat istirahat, tempat berteduh, tetapi juga tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diramaikan dengan ibadah, diramaikan dengan ketaatan, diramaikan dengan apa? Melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisah Islamnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu kan kalau boleh diambil juga pelajarannya, perantaranya karena rumah adik kandungnya Umar bin Khattab itu adalah rumah yang bukan hanya sekedar untuk tempat berteduh, tetapi rumah yang dihidupkan dengan bacaan Al-Quran. Kan ketika Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam, beliau bersumpah, saya ingin cari Muhammad, saya ingin datangi Muhammad dan saya akan bunuh Muhammad. Ketika dia keluar rumah, di tengah jalan kemudian ada seseorang yang menghadang dia. Hendak kemana anda wahai Umar bin Khattab? Kemudian Umar bin Khattab dengan lantang mengatakan, saya ingin cari Muhammad, saya ingin bunuh Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad telah mengajarkan agama baru, telah menyesat-nyesatkan kita dan membodoh-bodohkan Tuhan-Tuhan kita, berhala. Maka kata orang tersebut, wahai Umar bin Khattab, sebelum anda datangi Muhammad, ketahuilah sesungguhnya saudari kandung anda itu juga telah mengikut ajaran Muhammad. Maka Umar bin Khattab kemudian semakin marah, berbelok, yang tadinya ingin mencari Nabi Muhammad, berbelok ke rumah saudari kandungnya. Ketika masuk ke dalam rumahnya itu, Umar bin Khattab dengan kasar langsung mendobrak pintunya. Ketika itu saudari kandung Umar bin Khattab dengan suaminya dalam keadaan sedang memegang suhuf, lembaran-lembaran yang berisikan tentang bacaan Al-Quran. Ketika itu Al-Quran belum seperti kita hari ini, karena Al-Quran ketika itu masih ditulis dalam bentuk dedaunan, dalam bentuk kertas, dalam bentuk kayu. Yang jelas saudari kandung Umar bin Khattab sedang memegang lembaran-lembaran yang berisikan ayat Al-Quran.
Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung emosi, kemudian menampar saudari kandungnya, sambil kemudian lembaran-lembaran Al-Quran tadi kemudian terserak, ya, terjatuh, sampai kemudian berdarah juga saudari kandung Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab puas melampiaskan emosinya, ketika itu Umar bin Khattab ternyata takjub, kagum melihat lembaran-lembaran yang terjatuh itu. Diperhatikan oleh Umar bin Khattab, didekati, ternyata itu adalah lembaran Al-Quran. Ketika akan dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka saudari kandungnya mengingatkan, wahai Umar bin Khattab, Anda belum berhak, Anda belum boleh, Anda belum suci untuk menyentuh lembaran itu. Dan ternyata karena Umar bin Khattab tertegun melihat lembaran itu, kemudian diingatkan bahwa dia belum boleh menyentuh lembaran itu sebelum dia menyatakan Islam, ternyata itu menjadi penyebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mendapatkan hidayah. Para ulama menyebutkan, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Umar bin Khattab itu bisa diambil pelajaran bahwa ternyata rumah itu bisa menjadi sebab datangnya hidayah. Bahwa rumah itu bukan hanya sekedar fungsinya untuk tempat istirahat, tempat berteduh, tetapi sesungguhnya rumah itu juga bisa dijadikan fungsi untuk sumber tempat datangnya hidayah. Padahal hidayah itu begitu mahal. Apa kata Rasulullah SAW? Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Satu orang dapat hidayah lantaran penyebabnya, fasilitatornya, perantaranya adalah Anda, maka kata Rasulullah SAW itu jauh lebih baik daripada kamu mendapatkan satu unta yang sangat mahal. Ketika itu ukuran sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang mahal adalah unta. Maka Rasulullah menggambarkannya khairum min humrin ni'am. Coba bayangkan kalau rumah kita itu ternyata bisa menjadi penyebab tadi datangnya orang bisa mendapatkan hidayah. Ternyata pahala itu akan terus kita dapatkan. Bukan hanya rumah sekedar tempat berteduh, tetapi menjadi rumah yang bisa mendatangkan hidayah. Maka ramaikanlah rumah itu dengan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan dengan bacaan Al-Qur'an pagi hari. Ketimbang kita asik antar keluarga, sibuk sendiri dengan memegang handphone, membaca, melihat, mendengarkan sesuatu yang tidak jelas. Bagaimana kalau keluarga kita ajak, ayo kita baca Al-Qur'an, walaupun hanya beberapa ayat. Suami mengajak istri, istri mengajak suami, orang tua mengajak anaknya. Bagaimana kemudian keluarga itu di awal pagi hari rumah itu diramaikan, diisi dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan rumah itu bisa mendatangkan keberkahan, menjadi sumber hidayah. Dan pertemuan seperti itu mudah-mudahan menyebabkan juga kelak di yaumil qiyamah kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.